Jadi itu bagian dari apa? Naik gunung itu healingnya dirimu atau gimana Mas? Kalau lagi nulis paper? Iya, bagian dari jaga keseimbangan, Oh, work life balance. work life balance. Berat ini, berat ini. Sama kadang jadi target. Kalau nggak beres, nggak bisa naik gunung gitu. Jadi kadang-kadang itu pemicunya. Wah, mau naik gunung nih harus cepet beres gitu. Makanya itu jadi apa ya? Rewardnya diri ya. Bener, Kalau self reward. Nah, kalau saya memang menanamkan ketika proposing editor itu satu kali di reject, saya akan nge-propose dua gitu. Terus kemudian dari dua, satunya di reject, satunya lagi akan dipropose jadi dua gitu, dua hal. ada yang bilang sekolah S2 bahkan S3 itu atau PhD itu ada singkatannya. PhD, Permanent Hair Damage. Dan S3 itu singkatan dari susah, susah, susah. Benarkah sesusah itu? Karena kalau kita ngobrol sama sosok satu ini, ternyata S3 nggak sesusah itu. Bahkan beliau ini bisa menghasilkan karya riset yang banyak banget, bahkan tembus Q1. Nah, gimana story-nya? Welcome to Pojok Kelurahan. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa banget. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Mas Iqbal Safaris Santosa. Hai Halo. Mas Iqbal. Ya, halo Mbak Joanna. Wih, senang banget ketemu Mas Iqbal hari ini ya. Mas Iqbal ini lagi studi S3 Bener. di UGM, Tubel. Iya. Udah nyaman-nyaman di kementerian, Mas, kenapa malah S3? Kayaknya gini kan Mbak, tuntutan semakin hari semakin berkembang gitu. Kemudian juga saya rasa kalau ilmu secara praktik, oke, udah didapat tiap hari demi hari di kantor, tapi kan kita butuh sesuatu yang sifatnya lebih akademik untuk mengkolaborasikan dan menciptakan kebijakan yang memang menjawab kebutuhan dari masyarakat gitu. Di kementerian mana sih Mas? Boleh sharing dikit background pekerjaan yang digeluti hari ini? Oke, saya itu bekerja sebagai analis kebijakan di salah satu kementerian di Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), atau mungkin orang-orang bilang itu HR-nya PNS, Mbak. Oh iya, HR ya PNS. Bener Iya. sih, bener sih. Iya. Jadi ngurusin ASN se-Indonesia ya Mas ya? Betul. Wah, seru banget nih. HR ini orang yang kalau kita ngobrol pun kita ngerasa kayak dinilai ya semua aspeknya. Jadi di Kemenpan RB ya, di Betul. PAN RB. Nah, sekarang lagi ambil S3 di UGM di kebijakan kepemimpinan Kepemimpinan dan inovasi inovasi kebijakan. kebijakan. Jadi apa yang mau kamu inovasikan sebetulnya spirit awal nih Mas? Spirit awal, semua kebijakan pada dasarnya harus diinovasi ya Mbak. Karena kan yang mengisi berubah, kemudian juga zaman berubah, tuntutannya berubah. Jadi kebijakan nggak bisa hanya stagnan di satu posisi gitu. Itu sih. Oh, makanya sekarang mengambil S3. Dulu S2 di manakah? Dulu di Widyatama, Di Jakarta, Bandung? di Bandung, Di Bandung. S1 di UPI. di UPI. Iya. S1 ambil apa? S2 ambil apa? Di UPI itu saya ambil pendidikan manajemen bisnis. Oh, manajemen. Cukup lama, 7 tahun di sana. Nggak apa-apa Mas, Ya. itu artinya uangnya banyak. Artinya makin dalam. Makin dalam pokoknya. Kemudian S2-nya di Widyatama di Bandung juga. Ambil apa? Ambil manajemen SDM. Oh, cuco. Memang beliau ini adalah HR banget ya. HR banget. HR pure blood. Amin. Jadi memang senang di dunia HR, makanya juga di Kemenpan RB juga sekarang, dan sekarang mengambil kebijakan ini agak lompat nggak sih Mas sebenarnya, atau sesuai linear dengan yang kamu geluti dan sekarang kerjakan prodi ini? Kalau secara spesifik mungkin nggak linear ya Mbak. Tapi menurut saya kompetensi dari setiap ilmu paling tinggi itu adalah memimpin gitu. Jadi apa artinya kita menguasai sesuatu kalau kita nggak bisa melahirkan seseorang yang lebih baik gitu. Itu udah quote pertama di sesi ini teman-teman ya. Dan tentunya dari Bandung kan, jadi AAA Bandung ya? Iya. AAA Bandung, JJK Bandung, terus pindah ke Jakarta, sekarang ke UGM. Kenapa UGM untuk S3-nya Mas? Oke, yang pertama saya merasa setelah memahami manajemen SDM gitu, memanage pegawai dalam satu organisasi, saya merasa kita tuh nggak akan bisa ngubah apa-apa
kalau memang kita nggak paham orang gitu. Jadi perubahan yang nyata itu dimulai dari memahami orang bagi saya. Oleh karena itu saya pengen lebih spesifik. Nah, mencari kebetulan di sini ada jurusannya yang memang spesifik kepemimpinan dan inovasi kebijakan, dan itu cuma di UGM. Cuma di UGM Cuma ya? di UGM. Ini jawaban ketika nulis esai. Benar. Dan coba ketika lagi seleksi substansi. Bener banget. Di UGM, oh lainnya nggak ada Mas ya? Nggak IK ada. ini ya? Nggak ada. Oh, jadi memang spesifik dan itu yang mendorong akhirnya ke UGM. Benar. Nah, di tengah kesibukan sebagai mahasiswa S3 itu kan pasti banyak sekali yang dikerjakan ya, belajar. Bener nggak sih Mas? Aku tuh pernah melihat ya, ada influencer yang lagi S3 di UGM, udah postdoc gitu, dia bilang S3 itu singkatan dari susah. Bener nggak? Benar. Jadi S1 susah, Susah. S2 susah, S3 susah. Iya, benar. Bener Mas? Benar. Dari skala 1 sampai 10? 10 sih. Apakah Mikir dulu lagi. PhD beneran singkatan dari permanent hair damage? Itu terbukti tuh. Terbukti Mas? Habis kan? Ternyata itu memang Memang bukan nyata adanya. mitos ya, itu nyata Iya. adanya ya. Jadi Iya. saking memang harus ini ya Mas, passionate, belajar, membaca, diskusi. Iya. Tapi ya nggak apa-apa ya, itu konsekuensi pilihan ya Mas Benar. ya. Jadi teman-teman, it's okay, itu problem yang biasa ternyata. Iya. Tapi hebat loh Mas Iqbal, di tengah kesibukan belajar, lagi disertasi, ternyata sempat menulis banyak paper riset loh Mas. Iya. Sampai akhirnya kenapa kita undang hari ini beliau untuk sharing, karena beliau ini adalah pemenang Researcher Award 2025 untuk jenjang doktoral. Tepuk tangan dong teman-teman. Amin. Berapa paper yang tulis Mas? Berapa yang publis ini? Periode 2 kemarin 16 kurang lebih. Mas, boleh diulangi lagi? 16. Kamu sempat bernafas Mas? Sempat. Sempat makan apa gitu Mas, kalau pagi nyari soto gitu? Bahkan sempat nonton Netflix setiap malam, sama naik gunung rutin seminggu sekali. Serius Mas? Serius. Sumpah? Sumpah. Terakhir naik gunung apa kemarin terakhir nih? Kemarin Sabtu Minggu ke Lawu saya. Dian. Nanti kalau ada kabar lagi info-info. Oke, siap. Ini teman-teman Medinfo, kita kapan nih naik gunung nih? Jadi itu bagian dari apa? Naik gunung itu healingnya dirimu atau gimana Mas? Kalau lagi nulis paper? Iya, bagian dari jaga keseimbangan, Wis, work life balance. work life balance. Berat ini. Sama kadang jadi target. Kalau nggak beres, nggak bisa naik gunung gitu. Jadi kadang-kadang itu pemicunya. Wah, mau naik gunung nih harus cepet beres gitu. Makanya itu jadi apa ya? Rewardnya diri ya. Bener, Kalau self reward. berarti harus nulis satu jurnal baru ke gunung atau Iya. gimana? Serius? Serius. Kayak gitu Mas? Jangan sampai ada gantungan. Jadi lebih baik nggak nulis sekalian daripada ngegantung gitu. Ini berlaku untuk hubungan juga Mas? Ya. Semuanya perlu maintenance. Semua perlu maintenance ya. Ini kalau ngomong sama HR kayak gitu teman-teman ya. Tapi memutuskan untuk S3 dengan LPDP itu kenapa Mas? Oke, yang pertama LPDP ini kan memang fasilitas ya Mbak. Iya. Artinya itu dana abadi yang berasal dari masyarakat dan disebarkan oleh masyarakat. Saya bekerja di pemerintahan juga, salah satu kelompok targeted dari LPDP ini ya, punya inisiasi yang sama dengan itu sih. Kita manfaatkan lah Ya, kita kebaikan ini manfaatkan untuk kebaikan bisa ini. mendukung kebaikan yang lainnya. Betul. Sejauh mana LPDP bisa kemudian membantu dirimu untuk S3 Mas? Apakah itu sangat Oke. membantu atau seperti apa bantuan yang diberikan kepada? Prinsipnya tanpa LPDP saya nggak akan bisa sih Mbak. Karena memikirkan kuliahnya aja udah luar biasa, apalagi memikirkan Biaya sumber kuliahnya. keuangannya gitu. Jadi itu satu hal yang mungkin mutlak ya dari LPDP. Mutlak ya. Kalau nggak ada LPDP saya nggak bisa lah. Ya. Salaman dulu Mas, sama. Deal. Deal ya Mas ya. Tentu untuk bisa jatuh cinta pada dunia penelitian, publikasi kan ada journey-nya ya Mas ya. Betul. Apakah langkah ini baru dimulai ketika dirimu S3 atau memang dirimu sudah mencintai dunia penelitian sejak sebelumnya? Kalau untuk penelitian secara akademik, saya baru S3 Mbak.
Betul, Kok bisa? betul. Karena ya itu ya, background akademik, tadi sarjana itu 7 tahun. Mm-mm. Jadi itu berkutatnya bukan lagi dengan publikasi, tapi dengan kelulusan tuh. Dan memang di beberapa pendidikan sebelumnya tidak terlalu dituntut untuk akademik gitu. Kemudian di S2 juga saya memilih untuk lulus cepat. Oh, jadi fokus Fokus 1 tahun 4 bulan di cepet luar pengejaran apapun ya. apapun itu. Nah di S3 ini saya baru memang lihat teman-teman gitu. Apa nih? Oh ini Google Scholar. Kemudian saya coba belajar sendiri itu secara otodidak. Berarti benar-benar baru mulai, Mas? Benar-benar baru mulai. Di penghujung 2023 itu. Angkat aku sebagai muridmu. Habis ini ya, kita tukeran WA ya, Mas ya. Oke. Dimulai di bulan tadi apa? Di Desember 2023 mulai benar-benar mengenal riset ini. Memulai di bulan di 2023. Itu Artinya- baru mulai lihat ya. Baru mulai lihat ya. Artinya nggak ada yang terlambat sebetulnya ya? Nggak ada, Nggak ada ya. nggak ada. Dan langsung membuat penelitian pertama. Itu langsung collab atau gimana tuh? Yang pertama langsung collab Sama siapa? sama teman-teman yang kebetulan memang juga dari nol juga. Jadi teman-teman kantor tersebar di beberapa kampus gitu. Kemudian collab yuk gitu. Gitu. Jadi kalau kita baru mulai, jangan ragu untuk mulai dengan teman-teman yang juga baru mulai ya. Betul. Tapi pede nggak pada saat itu untuk memulai collab sama yang mungkin lebih duluan jalannya gitu? Nggak pede sih. Nggak pede. Nggak pede. Karena asumsinya kan kita belum tahu apa-apa, mereka udah melangkah lebih jauh gitu ya. Tapi itu cuman asumsi sih. Iya. Ternyata ketika ditanya lebih jauh, ya mereka itu senang sebenarnya kalau collab sama kita. Cuman kitanya aja yang kadang-kadang mindsetnya, waduh mereka lebih pro nih, kita umbi-umbi jadi agak gimana ya. gitu ya. Gitu. Ini istilahnya korporat banget ya, umbi-umbian. Jadi akhirnya memulai dengan topik yang kamu banget atau gimana Mas pas saat itu? Topiknya yang tengah-tengah semua. Tengah-tengah? Karena kebetulan beberapa ada yang ngambil hukum, ada yang ngambil kebijakan publik, saya juga kepemimpinan dan inovasi, kita ngambil yang tengah-tengah yang ada kaitannya dengan ketiga jurusan ini. Itu mereka juga kuliah juga Kuliah juga. teman-teman? Tugel juga? Betul. Oh, itu juga strategi sih Mas ya untuk mengawali, jangan kemudian langsung minder tapi start small aja dari teman-teman Betul. terdekat yang mungkin bisa kita rengkuh ya. Ya, Oh, itu step pertama. Itu Ya. di 2023. 2023 akhir Desember. Akhir itu. Wah, berarti kalau 16 menuju ke 2025 cepet banget loh Mas. Benar. Karena Banget loh Mas itu. benar. Karena sifatnya itu kan candu ya. Wis, Kalau bagi beneran Mas saya ini. edik, benar. Ini saya belum nyoba soalnya Mas. Jadi ketika satu kita gol, kita Iya. pengen cetak gol-gol yang lain gitu. Berarti yang penting adalah mencetak gol pertama Nah dulu. itu, yang pentingnya memulainya dulu. Seenggaknya nggak bergerak, kita mulai berpikir lah gitu. Udah sih kalau mikir doang. Sini doang ya. Iya, Oh, itu betul. langkah pertama. Tapi challenge-nya apa pada saat itu Mas? Memulai langkah pertama itu, challenge-nya apa? Karena buta banget gitu, saya nggak tahu apa yang harus disiapkan, gimana caranya. Kemudian kan ini banyak budaya dari kita ya, kita malu menanyakan hal-hal sederhana gitu. Nah itu pada akhirnya saya coba-coba nonton, banyak belajar dari YouTube gitu, dari mana secara otodidak. Ya udah mulai aja, gak apa-apa ditolak tapi kita gas aja dulu gitu. Ya. Langsung nyobain kirim kemana pertama kali itu Mas? Sinta, Scopus atau apa? Enggak Sinta, Scopus. Hah? Kisah tuh. Langkah pertama? Heeh. Langkah pertama itu? Ya. Wah ini langsung Scopus ya? Dan Ya. jawabannya adalah? Accepted. Jadi pertama itu saya coba propose melalui email kan ke Iya. editornya. Ini kira-kira kalau gini masuk nggak? Ya masuk, silahkan aja submit katanya. Ya artinya kita nggak mungkin lagi ditolak di luar dan scope jurnal gitu. Kita Iya. ditolak nanti pun benar-benar karena hasil dari naskah kita kan gitu. Tuh. Pertama, jangan minder. Mm-mm. Kedua, langsung Scopus ya. Ya, Sinta lebih sulit dari Scopus Serius Mas? bagi saya. Saya menanamkan itu. Standarnya sudah di set dari awal ya. Betul. Ini keren sih teman-teman. Jadi langsung Scopus aja ya mending ya. Betul. Sayang banget kalau misalnya Sinta tapi kita juga nggak. Oke, mending harus Scopus ya. Dan Scopus Q4 dan Q1 itu perjuangannya sama. Jadi Q1 aja sekalian. Langsung kisah dari Betul. sekalian. Jadi mindsetnya dibentuk kayak gitu. Baiklah.
Nanti kita bimbingan ya Mas ya. Oke, gas. Nah, ngomong-ngomong soal tadi journey membangun reputasi publikasi dan sebagainya, kalau dari Mas sendiri gitu, apa momen yang benar-benar turning point dirimu tuh kayak oke, aku harus mulai gitu? Apakah memang iklimnya kemudian di UGM, di Prodi Mas S3 KIK itu memang iklim untuk meneliti sangat tinggi atau gimana iklimnya di tempat Mas? Oke, kalau iklim secara akademik, secara kampus, kulturalnya kan S3 udah masing-masing sebetulnya. Iya. Tapi saya punya iklim satu kontrakan nih, yang mana itu alumni-alumni dari LPDP juga. Artinya mereka awardee juga gitu, dan berasal dari berbagai kampus gitu. Jadi hampir nggak mungkin tiap hari saya nggak buka laptop. Karena kadang-kadang kita masuk ke dalam ruangan gitu, kita lihat mereka udah pada standby dengan laptopnya gitu. Ada. Jadi kita kan kayak tertampar ya secara nggak langsung gitu. Wah, ya minimal udah buka laptop, apa kayak yang dilihatkan nantinya, pasti kayak gitu. Ya trigger awalnya memang dari circle yang justru di luar akademik sebetulnya. Tapi itu membawa pengaruh yang sangat besar dan positif ya terhadap kemajuan diri. Kadang-kadang inspirasi itu kan lahir dari warung kopi kadang-kadang. Dari kontrakan ini ya. Iya, betul. Jadi banyaklah bergaul di kontrakan teman-teman sekalian, barangkali di situ motivasimu untuk nulis jurnal, publikasi itu lahir ya. Iya, betul. Tapi sudah pernah collab sama teman kontrakan untuk udah. Wow. Tapi bahkan itu terakhir. Setelah melewati kesana sini, semua menempuh jalannya masing-masing, akhirnya kita collab gitu. Kembali ke muasal ya Mas ya. Tapi sempat Mas di tengah nulis S3, setengah disertasi, kuliah, harus banyak baca buku kan, pasti harus kuat banget ya secara teoretikal. Kok bisa punya waktu untuk menulis jurnal? Gimana time manajemennya Mas Iqbal? Oke. Dari semua hal ini tetap ada yang dikorbankan ya. Apa yang kamu korbankan Mas? Waktu tidur mungkin berkurang. Jadi biasanya mungkin kalau kita bisa tidur di jam 10 gitu udah tidur. Saya di momen-momen itu agak sulit untuk tidur di jam-jam segitu. Jadi jam 2, jam 3 baru tidur, dan jam 7 harus sudah mulai lagi gitu. Jadi memang porsi tidurnya agak sedikit dipres. Ya. Tapi kan ketika kita minimal udah submit, udah ada rasa tenang, ya udah kita rewardnya tidur. Kita bisa merasakan nikmatnya tidur gitu. Ya itu pengorbanan. Betul. Untuk bisa membuat banyak penelitian tuh memang ada yang dikorbankan. Itu berlaku setiap hari Mas? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Itu memang harga untuk sebuah pencapaian memang mahal ya Mas menurut saya. Jam tidur tuh bagi saya juga privilege loh ya. Iya. Nggak semua orang tuh punya privilege untuk istirahat cukup. Betul. Gitu. Dan dirimu merelakan itu untuk bisa di akademik ini. Iya. Mantap. Boleh nggak sih Mas share ke kita gimana nemuin topik yang menarik gitu? Yang menarik dan bisa nembus. Oke. Kalau dari saya beberapa tips. Yang pertama, topik yang akan kita teliti itu harus yang kita suka. Jadi nggak apa-apa, kita nggak perlu berpikir itu sesuai dengan skop kita atau enggak. Yang penting kita suka dulu nih. Suka dulu ya. Karena kita akan menggeluti itu untuk beberapa hari. Nah, setelah habitnya terbentuk, barulah kita bisa milih. Oke nih, topik ini memang nggak terlalu saya sukai, tapi ini relevan dengan program studi saya, misalkan baru gitu. Jadi di awal itu bentuk habitnya dulu gitu. Melalui yaitu salah satunya dari pilihlah topik yang teman-teman suka gitu. Yang teman-teman suka. Kalau udah suka tuh nanti lebih mudah ya untuk memfollow up ke diri sendiri ya. Nggak kesel gitu nantinya. Nggak bete, nggak gondok gitu, nggak writer's block gitu ya. Betul. Jadi ya suka-suka dulu. Nah itu kan tips untuk memilih topiknya. Kalau untuk memilih jurnal atau konferensi yang tepat Mas, gimana? Oke. Kalau untuk jurnal yang pertama gini, saya selalu lihat aim dan scope-nya jurnal. Oke, aim dan scope-nya jurnal oke lah. Oh ini udah sama nih dengan apa yang kita teliti misalkan, dengan apa yang kita minati gitu. Baru setelah itu kita lihat publikasi paper-paper terakhirnya. Oke, kita lihat ada nggak nih yang kira-kira metodenya sama kayak kita. Kita persis-persisin aja cara gaya menulisnya.
Nah, terus yang terakhir, kalau memang ragu, tanyakan ke editornya. cara Kira-kira, cara reach out editor tuh gimana sih caranya mas? oke, tinggal email aja. Email aja langsung Email aja langsung, kasih abstraknya. Kira-kira tema kita masuk nggak dengan jurnal ini. dengan tujuan dari jurnal ini. Dan yang terakhir ini tips sedikit. Ketika kita mau publikasi di jurnal A misalkan, kalau bisa citasi beberapa paper dari jurnal A. Karena biar dia asumsinya ya kita mau ngetuk rumah orang, minimal kita tahu siapa orang yang diketukkan gitu. Jadi itu. ini kayak tips yang terakhir ini personal dan Ya, spesifik benar. nih teman-teman nih, bisa kita gunakan semua nih tips dari Mas Iqbal nih. Ya. Oh, berapa minimalnya kita pakai mas? Biasa Mas Iqbal kalau coba nge-approach ke jurnal gitu. Ya paling nggak 1 atau 2, nggak usah terlalu Oh, nggak banyak. usah banyak ya? Yang Nggak penting usah ada peres ya? dari situ, benar. Satu-satu udah dipakai gitu. Ya. Oh, oke. Terus kalau biar kita nggak 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 ketipu jurnal predator, konferensi yang predator yang nggak bagus itu gimana? Oke, kalau predator itu kan dia ada listnya ya di Bellis. Tapi memang saya nggak pernah tergiur. Ciri-ciri predator kan biasanya dia email tuh ngejar kita kan. Ayo submit di kami gitu. Nanti kami bisa kasih diskon. Saya nggak pernah tergiur yang gitu. Jadi memang saya cari jurnal yang sifatnya udah pasti-pasti aja. Nggak apa-apa kita berkorban sedikit daripada kita menyesal di akhir. Gitu. Jadi teman-teman jangan mudah tergiur karena ada juga orang-orang yang ngebisnisin ya. Betul. Dan itu bukan yang kita cari gitu. Betul. Jadi jangan suka dikejar-kejar. Betul. Mending kita yang ngejar ya. Mending kita yang ngejar. Ya. Oh. Kalau formula buat judul yang menarik gimana sih Mas? Sebetulnya gini, kalau kita publish ngirim itu yang dilihat sama reviewer itu judulnya kah? Atau abstraknya kah atau apanya mas yang bikin langsung eye-catching gitu, yang bikin langsung suka dan diterima gitu? Banyak hal. Banyak hal. Kemarin saya coba jadi reviewer di salah satu jurnal Q1. Itu kita kayak dikasih pertanyaan mbak, kurang lebih 6 pertanyaan berupa poin-poin gitu. Tapi yang pasti mereka itu lebih menyukai satu topik meskipun kecil tapi dalam, daripada topik yang luas tapi hanya di permukaan gitu. Poinnya itu sih. Jadi diggingnya harus dalam ya. Betul. Harus meskipun itu terus kecil konteksnya gitu. Itu lebih disukai. Kadang saya mikir kayak ini penelitian aku kayak sederhana gitu, kayaknya nggak impactful, bakal diterima nggak ya gitu. Itu is it right gitu atau bener nggak sih mindset itu? Gas aja dulu. Gas dulu ya. Kita nggak bisa mengklaim sesuatu yang jadi produk kita, biarkan pembaca yang ngeklaim gitu. Pembaca yang klaim. Kita kadang takut tuh kayak ini kayaknya nggak impactful, kirim nggak iya gitu. Jangan ya, itu mending coba dulu ya. Mending coba dulu aja. Apakah ketika kita mau mengirim atau mau nulis penelitian tuh harus collab mas? Enggak. Kapan momen kita merasa kita pede sendiri, kapan kita perlu kolaborasi, dan seberapa banyak kolaborator kita tuh apa yang menentukan sih mas sebenarnya? Tergantung. Jadi kalau ditanya seberapa banyak kolaborator, itu bergantung pada tingkat kesulitan paper. Ada asumsi bahwa semakin banyak kolaborator semakin baik, enggak juga. Enggak juga. Karena untuk sifat paper yang sederhana, contoh misalkan book review, bibliometrik, itu justru banyak orang malah makin gambiang gitu. Jadi pertanyaan editor nantinya, kok bisa kalian hal yang hanya dituntut untuk sederhana tapi melibatkan banyak tangan gitu. Itu malah enggak. Malah enggak oke juga ya. Nanti titik-titik kita menentukan kapan harus sendiri, kapan harus collab itu ketika kita merasa nggak pede nih dengan hasil kita, butuh pandangan dari orang lain gitu. Nah itu ajak collab aja 1. Ketika 2 merasa kurang, tambah lagi 3 gitu. Berarti kalau kita menambah kolaborator tuh dia yang melengkapi kekurangan kita ya harusnya. Kalau saya ya, karena asumsinya memang kita penulis itu kan setara ya, punya daya tawar yang setara. Even kita nanti kolaborasi dengan profesor gitu. Tapi klaim penulis pertama itu adalah penulis yang paling banyak kontribusinya di satu manuskrip itu gitu.
Terus kalau menentukan 2, 3, oke, aku pernah mendengar satu ini mas, apa satu ya bisa curhatan di IG lah atau apa gitu. Jadi ada kemudian orang yang mungkin lebih senior dari kita gitu kan, sama kita collab, tapi pengen jadiin first author gitu. Itu gimana sih mas? Harusnya kita membatasi diri untuk pede ngomong, oh, nggak bisa, ini punya gue gitu misalnya. Ya kalau memang yang bersangkutan pengen jadi penulis pertama, ya saya kasih sih, ya silahkan jadi penulis pertama. Tapi kita tinggal negosiasi kontribusinya seperti itu. Dia yang bayarin jurnalnya. Contohnya ya, gitu. Oh jadi nggak apa-apa ya sebenarnya ya? Nggak apa-apa silakan. Tapi ya pada dasarnya itu kan urutan menentukan tingkat kontribusinya gitu. Semakin tinggi urutannya, semakin Anda nomor 1, ya semakin banyaklah kontribusinya. Gitu. Berarti sebenarnya posisi itu bisa dinegosiasikan ya? Bisa. Dalam satu kelompok. Harus gitu ya? Dinegosiasikan bahkan. Jadi semakin belakang semakin kecil kontribusinya. Ya betul. Oh, betul. Nah ngomong-ngomong soal tadi kolaborator. Mas sendiri sampai hari ini lebih menikmati kolaborasi dengan siapa? Teman seperjuangan atau dosen atau malah lintas negara, atau seperti apa yang dirimu lebih nyaman sampai hari ini? Sampai hari ini saya merasa nyaman kemarin dengan beberapa dosen saya, dengan para promotor. Oke, jadi ketika saya udah memberikan draft, mereka banyak menyikapi dan itu masukannya kritikal gitu. Artinya itu benar-benar satu masukan yang akan bisa saya gunakan terus-menerus ketika pembuatan paper gitu. Berarti dia ngasih baseline juga benarnya. Betul. Jadi berarti kalau plusnya kalau kemudian kita sama dosen adalah kita dapat kritikal yang sangat membangun dan fundamental ya. Betul, karena mereka kan mungkin sering bergulat di dunia itu kan, punya pandangan-pandangan yang lain juga, dan itu pandangan-pandangan yang sifatnya mahal. Kita belajar dari pengalaman mereka gitu. Tapi pernah nggak sih mas merasa di momen kayak ya ampun banyak banget ya revisinya gitu? Pernah. Revisinya banyak banget, waktunya dikasih mepet, cuma 8 hari. 8 hari itu dikit ya untuk sebuah revisi? Iya betul. Nah 8 hari itu ada saran dari reviewer juga harus proofreading. Proofreading paling nggak makan waktu 3 hari kan. Berarti saya cuma punya 5 hari gitu. Ya gitu. Kalau lagi merasa kayak aduh gila ini revisi banyak dan sebagainya, apa yang kamu lakukan? Naik gunung atau gimana mas? Nggak mungkin. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu nanti di akhir ya? Betul. Tadi kan kuncinya rampung saya nggak dulu. bisa naik gunung kalau ini belum rampung gitu. Sehingga apa yang kamu lakukan at the moment? Langsung revisi. Menunda kebahagiaan ya? Sebetulnya ketika saya rasakan selama ini yang sulit itu memulai sih. Untuk revisi juga yang sulit memulai itu. Tapi ketika sudah dimulai itu justru jarang berhenti, sulit untuk berhenti gitu sebenarnya. Jalan terus gitu. Jadi kadang-kadang saran juga buat teman-teman ketika dapat revisi yang banyak dengan jangka waktu sedikit, itu jangan dihadapi sendirian kalau bisa. Oh, harus dikeroyok? Ya, minimal kalau nggak dikeroyok, kita nemuin teman yang memang kita lihat, oh lagi rajin-rajinnya nih megang laptop, biar kita ke-trigger gitu. Jadi kita ke-trigger semangat untuk mengerjakan merevisi juga ya? Minimal kan nongkrong sama dianya buka laptop, kita nggak mungkin ngelamun kan, sendirian. Kita juga mau nggak mau nanti lama-lama buka laptop juga. Gitu. Jadi untuk trigger awalannya ngopi-ngopi pun ada baiknya juga ya? Betul. Dengan orang yang tepat, ngopi itu jadi sebuah hal yang besar. Asik. Jurnal yang bagus ya, besar betul. Ya. Menarik sih ini. Jadi ini tipsnya banyak banget loh dari Mas Iqbal buat kita semua teman-teman, berteman dengan yang punya visi yang sama, senang belajar, senang itu juga jadi penyemangat tersendiri buat kita gitu. Kalau kolaborasi sama yang lintas kampus kan tadi udah ya, lintas negara gitu udah belum? Lintas negara belum. Rencananya nanti ketika rampung hasil pengambilan data untuk disertasi saya mau nyoba. Oh, disertasinya di mana mas sekarang ini? Lokus penelitiannya? Lokusnya itu ada 2 fase. Fase kualitatifnya di
instansi pusat satu, di instansi daerah satu. Nanti untuk kuantitatifnya seluruh Indonesia. Boleh di-spill dikit Kak, lagi neliti tentang apa Boleh. disertasinya? Jadi yang pertama saya ini tertarik dengan macam-macam generasi yang ada sekarang gitu kan, disatukan dalam satu tempat kerja. Contoh, di satu instansi kita punya baby boomers, punya Gen X, milenial sama Gen Z gitu. Jadi dalam satu tempat kerja mereka punya persepsi dan nilai yang berbeda. Yes. Otomatis cara ngobrolnya juga beda, yang mereka Banget. butuhin juga beda gitu. Sementara dari dulu udah diklaim nih bahwa soal kerjaan itu gampang, nggak lebih dari 20% katanya. Sisanya komunikasi interpersonal. Nah, sekarang diperumit dengan adanya perbedaan generasi itu. Jadi saya meneliti tentang perbedaan generasi di dalam satu tempat kerja di sektor publik seperti itu. Oh, berarti ini hasilnya bisa jadi masukan ya. Betul. Untuk Pan RB mungkin ya. Betul. Untuk bisa kemudian mengakomodir gap-gap generasi ini yang pasti ngefek juga tuh ke cara kerja Betul. ASN di berbagai instansi di Indonesia ya. Ya. Jadi kita tunggu hasil disertasinya Mas. Tapi kalau Ya. terkait sama yang sudah dirimu lakukan penelitian tadi, apa momen yang paling berkesan pas bikin publikasi gitu Mas? Momen yang paling berkesan pas bikin publikasi ya. Ketika kita dapat LOE itu luar biasa Mbak rasanya. Udah kayak lulus kuliah lagi gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya ada momen-momen di mana kita pengen nangis gitu ketika dapat revisi yang banyak. Terus ada momen-momen kita tenang meskipun itu cuma sesaat ketika kita submit ulang revisinya, submit di awal itu paling enggak wah bolanya udah nggak di kita, agak sedikit tenang gitu. Tapi ketika dapat LOE itu luar biasa sih rasanya. Udah leganya, lega. Iya, Tidur terbayar. tuh kayak nyenyak gitu ya. Betul. Bisa 8 jam Mas tidur kalau udah dapat LOE. Mungkin bisa lebih dikit. Lebih dikit ya. Jadi itu self rewardnya seorang peneliti kayak gitu. Jadi seru ya kalau udah punya rasa kecanduan terhadap penelitian gitu. Tapi kalau mengalami rejection Mas, Ya. apa yang kemudian kamu bilang ke dirimu pas kamu mengalami rejection publikasi? Penolakan itu kan pasti ya. Kadang-kadang yang kita lihat orang nih publishnya aja, padahal di belakang dia nangis-nangis banyak ditolak gitu. Nah, kalau saya memang menanamkan ketika proposing editor itu satu kali di reject, saya akan nge-propose 2 gitu. Terus kemudian dari 2, satunya di reject, satunya lagi akan dipropose jadi 2 gitu, 2 hal. Berarti Jadi, beranak pinak ya? Beranak pinak. Jadi nggak masalah di reject, itu hal biasa gitu. Lebih khawatir lagi kalau kita udah bikin nggak terpublish, itu lebih sayang aja sih gitu. Tapi ketika itu di reject, kemudian Mas anak pinakan saja atau Mas turunkan grade ke key berapanya? Atau Enggak. gimana? Enggak. Saya anak pinakan aja. Anak pinakan aja, dibikin lebih banyak lagi aja. Ya, karena bagi saya Q2 dan Q1 sama-sama susah. Q1 aja. Itu standar guys. Catat ya. Jadi it's just a normal things ya. Betul. Di reject dalam publikasi itu. Jadi nggak boleh baper ya Mas ya? Nggak boleh dong. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu Tetap hal biasa. Hal biasa ya. Terabas saja ya. Kalau menurut Mas, kualifikasi apa sih yang harus dimiliki sama seorang peneliti gitu biar dia bisa tembus di kiki itu? Oke, yang pertama itu tadi ya, daya tahan, resilience. Ketahanan dia untuk menerima kritik, ketahanan dia juga untuk menghadapi rejection gitu. Kemudian juga konsistensi dia gitu. Manajemen waktu paling penting gitu. Itu. Dan yang terakhir mungkin orang yang berani ngambil resiko dan nggak takut untuk gagal. Jadi jangan takut dulu ya. Jangan takut dulu. Gas dulu. Resiko ditanggung sambil jalan ya. Benar. Ini kan kita kan ada researcher award ya Mas ya. Ini Mas yang pemenang yang doktoral nih, yang jenjang apa tahap periode kemarin ya. Gimana Mas tips buat teman-teman yang pengen meningkatkan jumlah publikasinya nih biar bisa di next ini menggeser posisi Mas Iqbal di top 1
Ya ini bagus menurut saya kompetisinya. Jadi teman-teman harus ikut Researcher Award karena itu juga men-challenge diri teman-teman sendiri nih bahwa bisa nggak ya kita ikut dalam ajang yang bergengsi ini gitu kan kurang lebih. Nah, cari circle yang terbaik. Kalau nggak bisa cari circle yang terbaik dan memang nggak ada, bentuk circle-nya gitu. Jadi bentuk circle. Kalau Mas bentuk circle juga? Iya. Dinamain gitu? Namain dong. Oh iya, namanya apa itu? Ada, kami pakai nama daerah Gentan kan di sana. Oh, daerah Gentan. Oh, ngekosnya di Gentan. Di Gentan. Oh, kilometer berapa itu? 10. 10 ya. Jadi namanya apa, Mas? Nama gengnya apa? Kita Pejuang Gentan. Boleh gabung nggak? Boleh banget dong. Pindah kosan tapi ya ke sana ya. Itu sih cowok-cowok semua itu. Cowok cewek. Oh. Bergantian. Seru ya. Kayaknya aku abis ini pindah kos ke Gentan aja biar termotivasi nulis penelitian ya teman-teman. 3 kunci sukses Mas menurut Mas. Ini in general sih buat kita semua UARDI baik itu yang S2, S3, kunci sukses biar semangat dalam akademiknya maupun juga lebih jauh publikasinya. Oke, publikasi lah ya. Yes. Jadi 3 tips buat teman-teman semua. Yang pertama gini, ini bukan soal jumlah panjang kata, tapi soal substansi gitu. Kadang-kadang mindset kita, waduh ini kurang banyak nih, gitu. Ini kependekan, padahal bukan itu. Masalahnya substansi. Nah, yang kedua, ini bukan soal keberuntungan. Publikasi yang berhasil itu kadang bukan kamu beruntung, aku kurang beruntung, nggak gitu. Tapi ini soal strategi. Dari awal kita mempropose editor sampai dengan nantinya revisi itu perlu strategi yang matang. Dan yang terakhir, tentu publikasi ini bukan ajang adu jenius. Artinya yang berhasil publikasi itu yang jenius nih. Tapi yang nggak berhasil itu kurang jenius, enggak gitu. Tapi ini lebih dari untayan langkah konsisten dan sabar gitu. Jadi yang publikasinya berhasil itu saya jamin orang yang lebih sabar dan konsisten. Nah, gitu sih. Harus sabar dan harus konsisten. Jadi jangan bilang kamu mah hoki, pintar penelitian. Thank you so much Mas Iqbal sudah sharing hari ini ke teman-teman semua di channel Kelurahan PDP UGM. Semoga nanti Mas Iqbal bisa mempertahankan gelar ini di periode berikutnya. Doakan adik-adik ini yang baru mau memulai langkah pertamanya ya Mas ya. Ditunggu kelas intensif untuk adik-adik yang baru memulai ini ya Mas ya. Siap. Biar kita 1 PD, 2 juga secara kualitas tuh bagus gitu. Thank you so much Mas Iqbal. Semoga lancar untuk disertasinya. Amin. Ditunggu hasilnya nih gimana sih? Siap. Yang paling bagus kebijakan buat menaungi semua generasi di pekerjaan ASN ini. Dan tentunya kita tunggu insight-insight berikutnya di video Pojok Kelurahan di channel ini. Thank you Mas, tos dulu boleh? Ya, boleh. Ya, terima kasih teman-teman semua. See you di next video.